Natal kami mau mendengar pesan-pesan-Mu Tuhan. Kepada jemaat-Mu di GKIN Madiun ini, berbicaralah Tuhan. Urapi lidah bibir hamba yang terbatas dan bekerja berkaryalah di dalam hati jemaat-Mu yang mendengar Tuhan. Dari bangku depan, bangku tengah, dan bangku belakang, Roh Kudus bekerja. Yang siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Salam, selamat duduk. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya bersyukur bisa melayani Bapak Ibu kembali. Sungguh suatu kebahagiaan dan kehormatan bagi saya diberi kesempatan oleh Bapak Pendeta Misael untuk membawakan firman Tuhan pada perayaan Natal GKIN Madiun. Bapak Ibu sehat sekalian? Firman Tuhan hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Sony Santoso dalam perayaan Natal sederhana ini ya. Nah Bapak Ibu, pesan Natal hari ini saya beri judul bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi simpel saja judulnya Bapak Ibu, dan khotbahnya akan singkat dan semoga jelas. Singkat, padat, dan semoga jelas. Karena singkat, padat, tidak jelas ya percuma Bapak Ibu ya. Apalagi panjang, bertele-tele, tidak jelas. Nah jadi kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Pesan Natal pada pagi hari ini buat saya dan saudara adalah 1, 2, 3, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Kita baca Lukas 1, 26 sampai 38. Lukas 1, 26 sampai 38. Saya yang genap 26, Bapak Ibu bersama-sama 27, demikian seterusnya. Ayat 26, demikianlah firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. 27. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." 31. Sesungguhnya engkau tak akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. 33. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanamu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi 37 saudara. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu mengingat kembali masa-masa kecil kita. Nah, seberapa banyak di sini yang sejak kecil sudah ke gereja, sudah rajin sekolah minggu? Boleh angkat tangan. Ayo, boleh angkat tangan? Ya, kira-kira separuh ya, separuh lebih. Separuh lebih ya. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, ingatan apa saat kecil ketika Bapak Ibu merindukan Natal? Ada lagu, "Waktu kecil kita merindukan Natal," dan sebagainya. Pertanyaan saya, coba kita berpikir, ketika menjelang Natal, hal apa yang paling kita
rindukan. Nah, saya menemukan ada beberapa contoh, mungkin ini mewakili Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, rindu akan pohon Natal. Akan pohon Natal, akan lampunya, akan ornamennya Bapak Ibu. Baru-baru ini saya sedang melihat di S Hardware Bapak Ibu, di sebuah toko di Lampu Plaza Bapak Ibu. Ada lampu yang sangat bagus, tapi harganya mahal. Jadi saya tidak jadi membeli, harganya bisa 10 kali lipat lampu biasa. Tapi bagus sekali. Tapi mahal. Bapak Ibu beli nggak? Bagus tapi mahal. Nah, jadi saya tidak memutuskan membeli. Saya hanya bercerita saja Bapak Ibu. Kalau ada yang mau membelikan buat saya boleh lah. Nah, jadi Bapak Ibu, ada orang yang merindukan suasana Natal. Foto-foto di dekat pohon Natal Bapak Ibu, selfie dan sebagainya. Tapi di zaman kita kecil nggak ada selfie ya Bapak Ibu. Zaman saya kecil, kalau ingin foto itu harus mengundang studio atau mengundang bapak-bapak naik sepeda bawa foto. Kalau di Nambangan Lor namanya Pak Budi. Saya sampai ingat. Saya seluruh Nambangan Lor pasti kalau ada acara nembung Pak Budi dan sebagainya. Nah, ada juga orang tertentu yang merindukan Santa Claus, merindukan kado-kado Natal. Santa Claus ini identik dengan seseorang yang membawa kado Natal Bapak Ibu. Ketika saya kecil melihat film-film, terutama film-film barat Bapak Ibu, di sana anak kecil itu malam Natal berdoa, Tuhan semoga besok saya mendapat kado Natal yang luar biasa. Dan malam harinya ada Santa Claus naik kereta rusa Bapak Ibu, lalu turun ke cerobong atap rumahnya, turun. Saya heran sampai bawah tetap bersih, padahal itu cerobong asap Bapak Ibu. Seharusnya kan kotor semua. Dan dia taruh kadonya itu di pohon Natal setiap rumah. Bangun pagi saya menuju pohon Natal saya. Saya cari, kok nggak ada ya dari Santa Claus. Jadi ternyata itu hanya ada di film atau mungkin di Eropa saja. Di Madiun belum ada. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi salah satu Santa Claus yang demikian silahkan. Menjadi berkat buat yang lain. Nah, ada juga, nah ini saya pribadi Bapak Ibu. Kalau saya pribadi waktu kecil merindukan yang gereja kami sebut tukon-tukon. Tukon-tukon itu di sini Bapak Ibu pernah ngalami tukon-tukon waktu kecil. Jadi kita diberi kado Natal berupa kupon. Kuponnya ada nilainya 500, 1000, 5000 dan sebagainya. Lalu seperti gambar ini ya, didasarkan gitu di gereja. Didasarkan, ada yang jual bolpen, ada yang jual pensil, ada yang jual rautan, gunting dan sebagainya. Lalu kita yang masih kecil, yang sebenarnya tidak punya uang, jangankan uang, dompet pun tidak punya, tiba-tiba menjadi kaya Bapak, dengan uang-uang kupon itu. Bisa beli ini, bisa beli itu. Nah, itu yang saya rindukan waktu kecil. Tapi Bapak Ibu sekarang seiringnya waktu kita tidak lagi kecil. Apabila kita masih merindukan hal-hal yang demikian, bukan berarti salah Bapak Ibu, tetapi itu bukan esensi Natal yang sesungguhnya. Ada banyak pesan Natal yang Tuhan ingin Bapak Ibu dengar. Tetapi pagi hari ini untuk jemaat GKI Madiun, Tuhan memberikan sebuah pesan Natal. Bisa diklik ya, seperti tema kita tadi. Ketika Anda ingat Natal, khususnya tahun ini Bapak Ibu, ingatlah pesan Natal pagi hari ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, hari-hari ini kondisinya makin sulit Bapak Ibu. Ekonomi, kesehatan, banyak hal makin sulit. Tapi Bapak Ibu percayalah bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Implikasinya apa Bapak Ibu? Jika bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka bagi orang percaya juga demikian. Karena orang percaya memiliki Allah yang tidak terbatas. Karena orang percaya memiliki Allah yang maha kuasa. Allah yang mampu melakukan segala hal. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, Allah yang besar yang maha kuasa itu adalah Allah saya dan saudara. Allah yang begitu mengasihi saya dan saudara. Allah yang 2020 tahun lalu turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita belajar 3 hal. 3
3 hal kemustahilan, tetapi Allah mau lakukan itu buat kita di hari Natal, di waktu Natal, yang kita pelajari dalam Lukas 1:26-38 tadi. Yang pertama adalah sama seperti Allah telah memilih Maria karena kasih karunia. Saya baca ayat 30, Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jadi ketika malaikat itu datang menemui Maria, otomatis mungkin Maria takut. Karena malaikat ini mengatakan jangan takut. Jangan takut. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jadi kemustahilan yang pertama adalah bahwa saya dan saudara seharusnya tidak layak untuk dipakai Tuhan. Seharusnya tidak layak untuk dipilih Tuhan. Siapa saya, Bapak Ibu? Siapa saudara, Bapak Ibu? Kalau kita boleh dipakai Tuhan dalam pelayanan, kalau kita boleh dipakai Tuhan dalam melayani sesama, Bapak Ibu, kalau kita boleh dipakai Tuhan menjadi berkat buat orang lain, itu adalah kemustahilan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, karena kita ini dipakaikan oleh kasih karunia Allah, sama seperti Maria. Maria dipakai Allah karena kasih karunia. Kenapa Allah tidak memakai wanita yang dari keluarga kerajaan saja? Kenapa Allah tidak memilih wanita yang mungkin secara fisik jauh lebih cantik dari Maria? Mungkin, Bapak Ibu. Tetapi Allah tidak memandang itu, Bapak Ibu. Allah tidak memandang harta kita, Allah tidak memandang fisik kita, dan hanya satu hal. Kalau saya dan saudara boleh hari ini tetap sehat, tetap melayani Tuhan, tetap dipilih Tuhan, maka itu karena kasih karunia. Implikasinya adalah jangan sampai ada orang yang memegahkan diri, Bapak. Karena kita ini sesungguhnya tidak layak. Karena kita ini sesungguhnya tidak lebih daripada orang-orang lain. Kalau Tuhan memilih saya dan saudara, itu karena kasih karunia. Dan pesan yang sama kepada Maria, jangan takut, juga pesan yang sama buat saudara. Ketika saudara dipilih Tuhan di dalam pelayanan, entah dimanapun, Bapak Ibu, di GKIN, di STI, atau di tempat lain, di GKIN sebagai apapun, Bapak Ibu, worship leader, pemain musik, kolektan, dan sebagai apapun, Bapak Ibu, atau di pelayanan di tempat lain, di pekerjaan bisa Anda melayani, di keluarga Anda bisa melayani, dan di sebagainya, dimanapun, jangan pernah takut. Karena ketika Allah memilih kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Jangan pernah takut, Bapak Ibu. Apapun masalah-masalah yang kita hadapi dalam pelayanan, jangan pernah takut. Karena Tuhan beserta kita. Amin, Bapak Ibu. Ada sebuah ilustrasi tentang orang yang dipanggil Tuhan dalam melayani. Mungkin saya pernah sampaikan di tempat ini, tapi saya sampaikan lagi. Suatu kali, Bapak Ibu, ada seorang anak muda, kira-kira anak kuliah itu, didatangi malaikat. Lalu malaikat ini bertanya, "Nak, Tuhan memanggil untuk melayani Tuhan." Lalu anak remaja ini menjawab beralasan, "Oh, jangan sekarang, malaikat. Saya tidak siap melayani Tuhan. Saya masih harus studi, skripsi saya sulit dan sebagainya. Nanti saja kalau sudah kerja." 5 tahun kemudian anak muda ini bekerja. Malaikat yang sama datang dan bertanya hal yang sama. Dan dia menjawab, "Wah, karir saya ini masih sedang maju-majunya. Kalau saya harus melayani Tuhan, rajin ibadah, rajin doa dan sebagainya, repot nanti. Coba aja 10 tahun lagi." Nah, 10 tahun lagi orang ini punya anak kecil, Bapak. Malaikat datang dan bertanya hal yang sama. Dan dia, "Aduh, anakku masih kecil-kecil, repot anak kecil. Aku pokoknya aku datang hari Minggu tak saja. Aku nggak usah pelayanan dulu dan sebagainya. Nanti aja," ini janji terakhirnya dia. "Nanti aja kalau sudah pensiun dari kerja. Umur ya kira-kira umur 60 tahun." Nah, tapi ketika umur 60 tahun, Bapak Ibu, dia ternyata sakit. Dia sakit stroke, Bapak Ibu. Tidak bisa berdiri, dia di kursi roda saja. Dan ketika malaikat datang, malaikat bertanya, "Tuhan memanggil engkau." Dan dia jawab, "Saya siap melayani Tuhan.
sekarang sudah sakit Bapak Ibu, baru siap melayani. Tapi malaikatnya jawab, oh Tuhan memanggilmu bukan pelayanan, Tuhan memanggilmu untuk pulang. Nah jadi Bapak Ibu, sebelum Tuhan memanggil kita untuk pulang, Bapak Ibu pilih mana? Dipanggil pelayanan atau dipanggil pulang? Boleh milih. Dipanggil pelayanan Bapak Ibu. Selama kita masih dipercaya Tuhan, melayani adalah kehormatan. Nah Bapak Ibu, melayani Tuhan dan melayani sesama adalah kehormatan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita tidak bisa melayani Tuhan saja tanpa melayani sesama. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan saja tanpa mengasihi sesama. Harus satu paket. Karena Tuhan memanggil kita dalam pelayanan untuk mengasihi orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain, terutama bagi keluarga kita, Bapak. Bagi keluarga kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang rajin pelayanan setiap hari di gereja, tapi keluarga kita menjadi batu sandungan bagi keluarga. Tapi keluarga kita benci kita. Papa mamaku tiap hari ke gereja tapi nggak pernah sayang aku. Atau istriku ke gereja tiap hari tapi nggak pernah masak buat aku, rumah kosong, nggak ada makanan dan sebagainya. Akhirnya Bapak Ibu, ada teman yang cerita, teman saya ini seorang istri, cerita suaminya setiap hari ke gereja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, kalau mau cari ke kegiatan gereja setiap hari ada Bapak Ibu, doa, komsel dan sebagainya. Tapi jangan pernah lupakan pelayanan dalam keluarga. Sehingga istri teman saya ini Bapak marah. Ada waktu suaminya mau berangkat ke gereja, bantal itu dan guru gereja bisa. Jadi melayani Tuhan juga harus melayani sesama. Melayani Tuhan juga harus melayani keluarga. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya lanjutkan. Efesus 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Jadi kita ini boleh melayani Tuhan, kita ini diselamatkan karena iman, bukan hasil usaha kita. Sehingga kalau Bapak Ibu baca Efesus 2 ayat 8 ini tadi kan, ya selanjutnya coba ayat 9. Ayat 9. Nah akhirnya kesimpulannya begini Bapak Ibu, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jangan sampai kita memegahkan diri Bapak Ibu, dalam hal apapun, tidak hanya dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam lingkungan. Jangan sampai kita sombong, karena sombong itu bukanlah sifat Tuhan. Sombong itu sifat siapa Bapak Ibu? Iblis. Setan, ya, sifat iblis Bapak Ibu. Kalau Tuhan sombong, tidak ada Natal. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau Tuhan sombong, ngapain Tuhan datang ke dunia? Kalau Tuhan sombong, kalau toh harus datang ke dunia, dia akan datang lahir di tengah istana yang megah. Dia tidak akan mau lahir di kandang domba. Ini ada humor Bapak Ibu. Contohlah tukang parkir. Walaupun punya banyak mobil, tapi dia nggak sombong, karena dia tahu semua itu hanya titipan. Nah, jadi kalau kita sombong, ingat humor ini. Oh ya, tukang parkirnya nggak sombong. Mobilnya banyak, motornya banyak, tapi titipan. Ya benar titipan. Nah itu juga pada kita Bapak Ibu. Walaupun STNK BPKB atas nama kita, tapi itu titipan. Betul Bapak Ibu? Titipan Tuhan. Siapa yang bisa meninggal membawa mobil dan motornya ke akhirat sana? Tidak ada. Walaupun ada yang dikubur. Saya pernah melihat di medsos, ada di NTT kalau saya nggak salah, ada seorang yang sayang sekali dengan sepeda motornya dan dia minta motornya dikubur di atas petinya. Nah, semoga besoknya nggak dicuri orang. Dan semoga tidak lupa bawa SIM di sana biar. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan pernah sombong. Kemustahilan pertama yang Tuhan lakukan buat kita, walaupun kita nggak layak diampuni, walaupun kita nggak layak untuk melayani Tuhan, tapi Tuhan mau memakai saya dan saudara. Dan dalam pelayanan itu jangan takut, Bapak. Tuhan akan menyertai kita. Jangan takut. Saya lanjutkan yang kedua. Kemustahilan yang kedua adalah bahwa Tuhan bekerja
di luar nalar manusia. Tuhan punya jalan sendiri Bapak Ibu. Tuhan selalu bekerja di luar logika kita. Jadi Bapak Ibu, iman selalu di atas logika. Kalau kita mau beriman dan kita mikir logika, kita punya masalah. Wah kita ini nggak bisa solusinya. Wah kita ini berat. Wah kita ini buntu dan sebagainya, kita makin stres Bapak Ibu. Dan ketika kita stres dan khawatir, sesungguhnya di situ iman makin kecil. Karena iman bekerja di luar logika manusia. Ada saatnya kita berpikir di mana ya solusinya. Ada saatnya kita mencari solusi. Tapi ada waktunya kita berdoa dan berserah. Apapun masalahnya Bapak Ibu. Kesehatan, ekonomi ini tengah Covid ini mungkin ada Bapak Ibu yang sedang bergumul tentang ekonomi dan kesehatan. Tapi percayalah bahwa Allah kita bekerja di luar nalar kita. Amin Bapak Ibu. Allah kita akan buka jalan. Saya ingat sebuah lagu yang saya senang sejak dulu Bapak Ibu. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya. Ya buka jalan, ya buka jalan. Jadi Bapak Ibu, lagu ini mengingatkan kita pagi hari ini bahwa Tuhan akan buka jalan saat tiada jalan. Kalau depan buntu, kiri buntu, kanan buntu, belakang buntu Bapak Ibu, Tuhan sanggup buka jalan. Entah depan, entah kiri, entah kanan, entah belakang. Tapi jika semuanya tetap tidak bisa dibuka, Tuhan bisa buat jalan. Jadi satu, dia bisa buka jalan. Kedua, dia bisa buat jalan. Jalan yang baru yang belum pernah kita pikirkan. Solusi yang baru yang tidak terpikir oleh pikiran kita. Tuhan sanggup buka jalan buat saya dan saudara. Amin, saudaraku. Amin. Nah, sama seperti ayat yang kita baca, Allah bekerja di jalan yang tak terlihat oleh kita. Jika Ia mampu membuat perawan Maria dan Elizabeth yang mandul menjadi hamil, ini kan di luar nalar, Bapak. Bagaimana seorang perawan bisa hamil? Bagaimana seorang Elizabeth yang mandul dan yang sudah tua bisa hamil? Maka Ia juga akan buka jalan untuk permasalahan saya dan saudara. Apapun Bapak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mustahil hanya karena kita berpikir secara nalar bahwa itu tidak mungkin, tidak. Tetapi Bapak Ibu, iman selalu bekerja di luar nalar. Kalau kita menjadi orang percaya dan kita selalu mengandalkan nalar, maka sesungguhnya kita belum menjadi percaya kepada Allah. Namanya saja percaya kepada Allah, bukan percaya kepada nalar kita. Karena itu Alkitab sering berulang kali mengatakan kepada kita, bersandarlah kepada Allah dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah jadi Bapak Ibu, saya sendiri mengalami, Bapak Ibu juga mengalami, kenapa kita stres, kenapa kita tertekan jiwa kita? Karena pikiran kita lah yang memikirkan. Pikiran kita selalu berpikir masalah ini berat, engko nek ngene piye, engko nek ngono piye, betul enggak Bapak Ibu? Padahal yang kita pikirkan itu, Bapak Ibu, ada sebuah buku yang saya baca mengatakan kekhawatiran manusia itu hanya terjadi gak sampai 1%, mungkin 0,5% dan sebagainya. Tapi kita khawatir seolah-olah 100% pasti terjadi. Nah jadi Bapak Ibu, ada saatnya kita harus rajin berdoa. Ada saatnya pikiran kita ini memang buntu, karena Tuhan gak selalu bekerja lewat logika kita. Ketika kita buntu, ketika kita tertekan, ketika kita gelisah, Bapak Ibu, berdoa. Ambil waktu berdoa. Ambil waktu berdoa. Tutup pintumu Bapak Ibu di jam-jam doa. Jauh dari keramaian, berdoa. Ceritakan kepada Tuhan masalahmu yang mungkin bagimu buntu. Ekonomi, kesehatan, atau keluarga, atau apapun Bapak Ibu. Tuhan pasti buka jalan. Kemarin Tuhan habis buka jalan buat saya Bapak Ibu. Ada seorang pembeli laptop yang rewel sekali. Jadi hal kecil dipermasalahkan, hal kecil sudah
saya tawarin balik uang itu kan sudah enak. Kalau dia mau, saya tidak mau merugikan orang lain. Kalau balik uang saya pun juga enak, tidak direweli terus, tidak saya potong. Tapi tidak mau. Jadi ya saya ketika saya stres piye caranya duitnya dibaliknya juga belum. Terus saya berdoa, Tuhan, ini sudah di luar logika saya, sudah di luar logika saya, jamah dia Tuhan. Semoga tidak mencari hal-hal yang memang tidak menjadi masalah. Dan setelah saya berdoa Bapak Ibu, Tuhan buka jalan. Besoknya dia cerita, intinya sudah clear semuanya tanpa saya servis Bapak. Dan menurut saya memang sebenarnya tidak masalah, tapi dia mempermasalahkan. Jadi Bapak Ibu, ada saatnya logika kita sudah buntu. Ada saatnya kita sudah tidak kuat mikir masalah kita. Tetapi disitulah Tuhan ingatkan kita, waktunya berdoa, waktunya berdoa, waktunya berdoa. Saya mau kasih tahu saudara sekalian bahwa ketika kita berdoa, jawaban memang tidak selalu ya. Tuhan tidak selalu menjawab ya atas setiap doa saudara. Tapi saudaraku, Tuhan memberi kepastian, selalu memberi damai sejahtera di setiap doa saudara. Amin saudara. Ini lebih penting dari jawaban doa. Kalau saudara minta misalnya, Tuhan aku minta handphone baru, handphoneku yang lama saja nih si api, tapi aku pengen handphone baru. Ketika Tuhan menjawab ya, saudara punya handphone baru, tapi saudara nggak damai sejahtera, dikejar kredit misalnya dan sebagainya. Sama atau pilihan yang kedua, Tuhan belum jawab ya, tapi saat itu saudara diberi damai sejahtera, diberi damai sejahtera, entah ya entah tidak, saudara diberi damai sejahtera. Pilih yang mana saudara? Pilih yang kredit apa dikasih gratis? Nah jadi saudara, Tuhan selalu bekerja di luar nalar kita. Saya lanjutkan. Jadi saudara, kita sebagai orang percaya harus punya harapan dan berdoa. Harus mengandalkan berharap kepada Tuhan dan berdoa. Tetaplah berdoa karena doa adalah tempat berperan terbaik untuk melawan masalah hidupmu. Jadi saudara, tempat terbaik solusi masalah kita bukanlah rapat, bukanlah planning, bukanlah mikir-mikir, bukanlah rembukan, bukanlah minta nasihat kepada orang lain, walaupun semuanya itu penting. Tapi yang terpenting adalah dan yang terbaik adalah berdoa dan berdoa. Pesan Natal yang kedua, saudara jangan lupakan berdoa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan doa adalah tugas kita untuk berdoa dan untuk berharap. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Sauh itu apa Bapak Ibu? Jangkar. Jadi kalau kapal, yang membuat kapal itu tidak pergi terombang-ambing ombak adalah jangkar. Jadi jangkar itu kalau mobil rem itu ya. Handrem. Jadi biar nggak lari-lari. Nah, jangkar kita orang percaya ini adalah pengharapan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak punya pengharapan di dalam Kristus, pengharapan sebagai anak-anak Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka hidup Bapak Ibu akan terombang-ambing. Terombang-ambing ada masalah, terombang-ambing. Ya kalau cuma terombang-ambing. Kalau terombang-ambing dan pergi dan menghilang, nah repot kan. Ada lagu juga, lihat dunia bergelora, ini kan sana sini kedengaran, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Jadi Bapak Ibu, memang di dunia ini sana sini menggemparkan Bapak Ibu. Ada lagi yang meninggal COVID, ada lagi yang bangkrut usahanya, ada lagi yang ini, yang itu menggembarkan. Tetapi berlindunglah dalam sabda. Tetaplah berdoa. Percayalah bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan yang ketiga atau yang terakhir Bapak Ibu,
Kemustahilan yang terakhir adalah bahwa kerajaannya tidak berkesudahan. Ini sebenarnya mustahil. Bagi logika manusia, setiap hal itu akan berakhir. Tetapi Allah punya kerajaan dan kerajaannya tidak berkesudahan. Alkitab mencatat itu. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya seseorang yang senang sekali belajar sejarah, Bapak Ibu, lewat film-film. Di situ ada kaisar-kaisar yang agung, antara lain Alexander Agung, Julius Caesar, dan ada juga di Cina itu namanya Liu Bei, Guan Yu dan sebagainya. Mungkin di Jawa Raden Wijaya, Gajah Mada dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, orang-orang hebat ini punya kerajaan yang luar biasa, punya kerajaan yang besar dan luas, tetapi semuanya berkesudahan. Tinggal hitung waktu, berkesudahan. Termasuk kita juga Bapak Ibu. Mungkin pelayanan kita hebat dan luar biasa. Mungkin rumah kita besar dan luar biasa. Mungkin harta kita banyak dan luar biasa, tetapi semuanya itu berkesudahan. Nah, kerajaan Allah tidak berkesudahan. Ini yang membuat kita punya pengharapan yang lebih lagi. Karena kerajaan Allah menembus maut. Karena kerajaan Allah bukan janji di dunia saja. Di dunia kita akan dapat damai sejahtera, di dunia kita akan dapat penyertaan Tuhan. Tetapi jika janji Allah itu hanya di dunia, kita sedih Bapak Ibu. Kita susah Bapak Ibu. Wah nanti kalau ditinggal Allah gimana, kalau saya mati gimana, selesai. Misalnya janjinya hanya di dunia. Tetapi Allah adalah Allah yang kerajaannya tidak berkesudahan. Justru ketika kita mati, saat itulah kita bertemu Allah muka dengan muka. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi bagi Rasul Paulus Bapak Ibu, hidup atau mati itu untung. Kalau dia harus hidup, maka hidupnya harus memberi buah. Bekerja memberi buah. Makin diberi Tuhan umur panjang, bersyukur. Makin hari makin memberi buah. Tapi jika mati Bapak Ibu, dia juga bersyukur. Karena dia akan bertemu Allah muka dengan muka. Nah Bapak Ibu, kalau hidup kita di dunia ini tidak melayani Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan dan sesama, maka mati adalah kerugian. Karena kita akan rugi. Di sana Tuhan meminta pertanggungjawaban kita. Apa yang telah kita lakukan dalam hidup ini. Kita akan takut mati. Kalau hidup ini hanya untuk mengumpulkan uang, kalau hidup ini hanya untuk mencari kekuasaan, kalau hidup ini hanya untuk mencari jabatan dan gelar, kita akan takut mati. Ketika mati, gelar kita yang banyak itu hilang, digantikan satu gelar, ALM. ALM adalah gelar yang saudara dan saya pasti dapat tanpa ujian. Tapi Bapak Ibu, pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan selama kita hidup? Sudahkah kita melayani Allah, memberi buah dalam pelayanan, ataukah kita masih mencari keinginan daging, harta dan dunia? Suatu kali ada seorang pendeta bule, Bapak Ibu, pendeta bule menulis di Facebooknya, menulis begini. Lanjut. Nah, ini. Kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Dia hanya tulis yang atas saja dan dia kaget Bapak Ibu. Ini memang dia ingin mencari respon dari para Kristen. Dia kaget ternyata banyak Kristen mengomentari Facebooknya, amin, amin, puji Tuhan, aku percaya, amin. Kenapa pendeta ini kaget? Karena ayat ini yang bilang bukan Tuhan Yesus. Seperti itu di bawahnya, jika ayat ini disatukan, maka bilangnya begini. Dan iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah. Jadi yang janji ini setan, yang janji ini iblis. Iblis keinginan dunia, harta-harta dunia dan sebagainya. Tapi Allah tidak